kita saling menyapa dengan mengatakan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita siap memuji Dia, kita siap menyembah Dia, kita siap mendengar instruksi malam ini kepada kita sebagai pasukannya. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Malam ini kita boleh bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, di dalam ibadah pujian penyembahan Worship Night. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bersama-sama saat ini dalam ibadah di Menara Doa Segala Bangsa, baik kita di media Zoom maupun Bapak Ibu yang tergabung lewat live streaming channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Bapak Ibu pasukan tentara Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan untuk mendengarkan instruksi Tuhan kepada kita sebagai pasukannya. Dan kami menyerahkannya Bapak Nathanaeli yang malam ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Kepada Bapak, saya silakan. Salam, selamat malam. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Semata-mata karena Engkau bermurah hati Tuhan, karena Engkau baik kepada kami. Kami datang sembah sujud kepada-Mu, ampuni kami Tuhan, akan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami lakukan dengan sengaja, yang tidak sengaja, yang kami sadari ataupun yang kami tidak ketahui Tuhan, ampuni kami. Saat ini biarlah darah-Mu yang suci, darah-Mu yang kudus itu Tuhan basuhkan kami, sehingga kami layak, kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi Tuhan bibir lidah hamba-Mu, memberikan pemikiran, memberikan kesucian hati Tuhan, sehingga boleh firman-Mu disampaikan dengan hati yang murni dan atas dasar kehendak-Mu sendiri. Bapa, karuniakan keberanian, karuniakan pengetahuan, kekuatan. Hamba-Mu berserah kepada-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Shalom Pak. Shalom. Shalom. Ya, sharing firman Tuhan pada malam hari ini akan saya bawakan dari Ulangan pasal 18. Ulangan pasal 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 dengan perikop bertenung dan bernubuat. Demikianlah firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahweh, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Yahweh Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Yahweh Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Yahweh Allahmu melakukan yang demikian. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan malam ini membawakan firman Tuhan terkait sedikit mengenai pengetahuan tentang okultisme. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ke 14 itu berbicara tentang okultisme. Apa itu okultisme? Nah, okultisme itu adalah ilmu pengetahuan yang bersinggungan atau ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh setan-setan. Nah, terkait dengan interaksi dengan dunia kegelapan. Jadi interaksi manusia dengan dunia kegelapan, dunia setan-setan, dunia gaib. Umumnya dunia gaib. Istilahnya di Indonesia ini kan biasa bahasanya dunia gaib. Dunia gaib. Nah, itulah okultisme, di mana Tuhan melarang bangsa Israel ataupun umat Tuhan untuk tidak boleh terlibat dengan hal-hal yang berhubungan dengan interaksi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, di ayat 9 kita dapat melihat pesan Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Nah, jadi dari ayat 9 ini kita dapat mengetahui bahwa sebagai umat tebusan Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, yang sudah dipisahkan Tuhan bagi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, tebusan. Jadi Tuhan melarang kita untuk terlibat dengan lingkungan kita, dengan lingkungan yang bersinggungan dengan okultisme yang dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang tidak percaya, yang hidup di dalam pengajaran atau warisan keturunan dari tradisi nenek-nenek moyang dari berbagai suku bangsa. Nah, terutama kalau kita di Indonesia, kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, orang Jawa punya tradisinya sendiri, warisannya sendiri, kebudayaannya sendiri, yang diwarisi dengan nenek moyang dari nenek moyang terkait dengan okultisme. Orang Kalimantan, orang Dayak, nah, orang Sunda, orang Manado, orang Papua, orang Ambon, orang NTT, suku apa aja, Toraja, semuanya memiliki warisan-warisan budaya. Nah, tetapi pada saat kita sudah ditebus Tuhan, kita sudah dipisahkan dari dunia tersebut. Dan Tuhan dengan jelas melarang kita untuk tidak terlibat hal-hal yang demikian. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Nah, jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa ada kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang belum mengenal Tuhan, yaitu mereka terlibat dengan okultisme, terlibat dengan penyembahan berhala, terlibat dengan pemujaan kepada orang mati, pemujaan kepada leluhur, terlibat dengan spiritisme, terlibat dengan sihir, tenung, mantra, macam-macam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan melarang. Nah, di sini saya mungkin akan membahas sedikit apa itu firman Tuhan katakan, jangan kita terlibat dengan dunia mantra. Apa itu mantra? Nah, mantra
mantra itu adalah komunikasi rahasia atau sandi-sandi rahasia yang diberikan oleh kuasa kegelapan kepada manusia untuk memanggil kuasa kegelapan itu datang. Nah, jadi seperti kita di dalam selaku umat Tuhan itu seperti doa, password. Nah, pada saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita terakses dengan sorga. Nah, begitu juga dengan mantra. Pada saat mantra-mantra itu dirapalkan, maka orang yang melakukannya akan terakses dengan penguasa-penguasa kegelapan yang memberi mantra itu. Nah, mantra itu jenisnya banyak sekali. Jenisnya banyak sekali. Ada mantra yang dilakukan melalui doa-doa atau ucapan. Jadi mantranya itu harus dirapalkan, diucapkan. Wes misalnya begitu, kalau macam-macam tergantung bahasa-bahasanya. Ada juga mantra itu yang dilakukan dengan gerak saja. Dengan gerakan-gerakan tertentu saja, mantra itu bisa terakses dengan dunia kegelapan. Contohnya seperti yoga. Nah, kalau kita melihat hatha yoga, kundalini, atau macam-macam jenis aliran yoga, itu semua adalah gerakan mantra. Cara duduk bersila, cara bermeditasi, bentuk tangan, bentuk kaki, gerakan-gerakan yang dilakukan, itu semua mantra. Mantra pemujaan kepada kuasa-kuasa kegelapan untuk dipanggil datang. Nah, jadi mantra ini bermacam-macam. Mantra bahkan bisa diselipkan di dalam syair. Nah, ada suku-suku tertentu di Indonesia ini saya tahu, mereka memiliki mantra itu ditaruh dalam bentuk syair. Jadi banyak sekali dalam bentuk syair, bahkan dalam bentuk tembang. Dilantunkan di dalam bunyi musik. Dengan nada tertentu, dengan ritme tertentu, dengan kode-kode tertentu. Jadi dunia mantra ini sangat luas sekali. Jadi kuasa kegelapan itu mengajarkan kepada setiap orang itu mengikuti apa yang berkembang di kebudayaan setempat. Mantra itu bisa memasuki lewat dunia musik. Mantra itu bisa memasuki dengan dunia lukisan. Orang bisa melukis mantra. Jadi kuasa kegelapan ini memang memasuki seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi mantra itu bukan hanya seperti doa-doa, tetapi berkembang luas sekali. Nah, itulah sebabnya jangan heran kalau kita misalnya suatu saat menemukan kenapa ada lukisan yang tiba-tiba ada penunggunya. Karena lukisan itu dilukis dengan kekuatan mantra. Dilukis dengan teknik-teknik tertentu dan simbol-simbol tertentu, kode-kode tertentu yang ditaruh di dalam lukisan itu. Nah, itu selintas tentang dunia mantra. Kemudian juga dunia tenung. Apa itu tenung? Nah, tenung itu biasanya dilakukan untuk mencari posisi. Mencari posisi. Biasanya untuk mengetahui posisi. Misalnya kita bisa melihat salah satu contoh daripada tenung itu dalam kebudayaan Cina itu Hong Shui Peng Shui. Nah, di mana kalau orang biasanya mereka membangun rumah itu menggunakan petunjuk Hong Shui Peng Shui. Nah, itu dengan ilmu tenung. Kemana arah pintunya,
berapa lebarnya, berapa tingginya, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya. Itu dijabarkan semua dalam ilmu tenung. Nah, supaya bisa menangkap rezeki harus arahnya seperti apa. Itu semua dihitung dengan teliti dengan menggunakan ilmu tenung. Nah, jadi kemudian ramal. Nah, ramal ini, dunia ramalan biasanya berhubungan dengan untuk mengetahui masa depan atau mengetahui hari depan. Nah, orang melakukan ramalan-ramalan untuk mengetahui siapa jodohnya, bagaimana nasibnya 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, mencari pekerjaan yang cocok. Nah, mereka melakukannya dengan ilmu-ilmu ramalan yang semuanya terakses dengan dunia roh. Dunia roh. Seorang peramal yang hebat itu pasti memiliki roh pendamping. Pasti memiliki roh pendamping. Roh pendamping ini yang akan memberitahukan dia. Nah, jadi di dalam Ulangan pasal 18 tadi, ayat 9 sampai 14, Tuhan sangat melarang kita terlibat dengan hal-hal tersebut. Kemudian lagi yang berikut adalah dunia spiritisme. Dunia spiritisme ini adalah dunia yang berhubungan dengan dunia arwah. Contoh adalah permainan jalangkung. Permainan jalangkung itu orang memanggil arwah orang mati. Yang sebenarnya bukan arwah orang mati, tetapi roh jahat yang menyamar sebagai orang yang sudah mati. Nah, permainan jalangkung itu menggunakan media. Medianya adalah macam-macam, bisa bakul, bisa patung-patungan, boneka-bonekaan yang dibuat seperti manusia. Nah, ada juga yang menggunakan medium. Nah, menggunakan medium itu manusia langsung sebagai mediumnya. Jadi roh itu, roh jahat yang menyamar sebagai orang yang sudah mati itu masuk ke dalam tubuh medium, lalu berinteraksi dengan berinteraksi dengan orang yang memanggil. Nah, dia bertanya keadaan, tanya ini, itu, macam-macam. Meminta petunjuk-petunjuk kepada dunia orang mati. Nah, itulah sebabnya Tuhan pun melarang hal-hal yang demikian. Tuhan melarang. Spiritisme itu dilarang oleh Tuhan. Karena semua dunia okultisme tersebut akan mendatangkan kutuk. Mendatangkan kutuk kehancuran hidup. Mendatangkan kutuk kehancuran rumah tangga. Mendatangkan kutuk nasib yang sial. Nasib yang naas. Mendatangkan kutuk tertutupnya rejeki. Mendatangkan kutuk susah mati. Mendatangkan kutuk hidup dalam ketakutan atau depresi, mendatangkan kutuk kegilaan, mendatangkan kutuk gangguan jiwa, mendatangkan kutuk langit jadi tembaga, tanah jadi besi. Nah, kenapa saya bisa menceritakan hal itu? Karena di masa lalu saya pelakunya. Dan saya mengalami kutuk itu. Itulah sebabnya saya bisa menceritakannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi dunia okultisme itu benar-benar nyata. Dunia itu benar-benar nyata. Kekuatannya benar-benar ada. Dan kutuknya pun benar-benar ada. Nah, jadi Tuhan melarang kita terlibat dengan hal-hal demikian karena Tuhan memandang hal tersebut sebagai suatu kekejian. Jadi kalau perkataan kekejian itu mungkin persamaannya dosa yang berat.
perbuatan keji. Jadi perbuatan yang sangat dibenci Tuhan dan dianggap sebagai suatu pelanggaran atau dosa yang berat, sehingga memiliki resiko hukuman ataupun kutuk yang berat juga. Nah, jadi banyak daripada cabang-cabang dunia okultisme. Begitu juga dengan jimat-jimat. Nah, apa itu jimat? Jimat itu sebenarnya adalah suatu ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian antara kuasa kegelapan dan orang yang memakai jimat itu. Dan suatu jimat itu berupa benda. Nah, benda itulah sebagai pengantaranya, mediumnya. Melalui benda itu ada ikatan perjanjian, sehingga orang yang memakai jimat, jiwanya terikat di dalam jimatnya itu, sehingga akal pikirnya tertutup. Dan biasanya pawang yang memegang, yang memberikan jimat itu dapat mengendalikan hidup orang yang menggunakan jimat itu. Nah, jadi begitu banyaknya, begitu dalamnya dunia okultisme itu. Karena itu kita selaku hamba-hamba Tuhan, selaku anak-anak Tuhan harus berwaspada. Kalau mungkin kita temui hal-hal yang kita lihat, kita dengar, yang mungkin meragukan atau perlu dicermati, sebaiknya kita dapat bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin mengerti hal-hal tersebut, dan jangan kita terlibat dengan hal-hal tersebut. Jadi saya mengamati, mencermati di YouTube itu banyak sekali konten-konten yang bersinggungan dengan dunia kegelapan, baik yang secara langsung, yang vulgar, maupun yang terselubung. Yang terselubung ini kadang-kadang berkedokkan kesehatan. Senam Falun Gong, senam pernapasan, senam Tai Chi, senam yoga, macam-macam. Yang dilihat selintas itu baik. Dilihat selintas itu baik, tidak ada mistik, tidak ada sihir, tidak ada tenung, tidak ada mantra kelihatannya. Nah, tetapi bagi orang-orang dari dunia itu yang sudah lepas, yang sudah keluar dari dunia itu, akan tahu seperti apa rahasia di balik gerakan-gerakan dalam olahraga tersebut. Sifatnya terselubung. Karena seperti saya katakan tadi, mantra itu bisa disisipkan dalam gerakan. Mantra itu bisa disisipkan dalam olah pernapasan. Mantra itu bisa disisipkan dalam perkataan-perkataan afirmasi. Mantra itu bisa disisipkan di dalam sugesti-sugesti. Mantra itu bisa disisipkan di dalam alunan musik. Jadi di sini kita harus perlu berhati-hati. Nah, mungkin kadang-kadang ada orang yang mengisi kegiatan waktu di rumah dengan melakukan ada yang ikut senam, ada juga yang bertanya dan saya, Pak, boleh nggak ikut senam yoga, senam pernapasan, senam Falun Gong, senam Falun Dapa, dan sejenisnya. Nah, banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut yang memiliki mantra-mantra terselubung. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu sekalian, sebaiknya hal-hal yang produk-produk yang seperti itu tidak usah diikuti. Jadi kalau ibaratnya kita mau senam, ya
senam yang SKJ 88 atau senam yang memang konvensional aja. Tapi kalau sudah senam-senam itu yang berasal dari pengembangan dunia kebatinan, sebaiknya jangan. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga mencermati banyak juga produk-produk juga, kalung, cincin, gelang yang juga bernapaskan sugesti. Nah, mengandung ini, mengandung itu, mengandung bioenergi, mengandung aura, bahkan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Seluruhnya itu adalah dunia okultisme yang tersembunyi. Basicnya adalah spiritisme, animisme, dinamisme dalam bentuk modern. Jadi kata kuncinya adalah sesuatu yang membangkitkan sugesti. Kita harus hati-hati. Sebaiknya tidak usah aja. Nah, itu aja panduannya. Setiap benda yang disodorkan kita, entah produk apapun juga, kalau itu sifatnya membangkitkan sugesti, sebaiknya tidak usah aja. Karena itulah ajaran dari dinamisme kuno. Kan dinamisme kuno itu memuja suatu benda, mensugestikan suatu benda yang dianggap memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu dipakai untuk membackup hidupnya dalam berbagai kepentingan. Nah, kita bisa melihat banyak sekarang ditawarkan orang. Ada gelang ini, kalung ini, benda itu. Yang semuanya untuk membangkitkan sugesti diri untuk tujuan tertentu. Nah, itu adalah jenis dari pengajaran dinamisme tersembunyi. Jadi saya melihat perkembangannya di zaman sekarang. Iblis itu sudah merubah kemasan. Jadi tidak ada lagi permainan yang kasar seperti zaman dulu. Jimat itu benar-benar terlihat kasar gitu. Jimat itu orang melihatnya aja dari jauh sudah tahu jimat. Gitu. Orang melihatnya dari jauh sudah tahu, oh itu pusaka, oh itu jimat, sudah kelihatan. Tetapi di zaman yang sekarang ini, sesuatu itu iblis membuatnya itu kemasan baru, itu terselubung. Jadi benar-benar hampir tidak bisa dibuktikan antara antara benar dan tidaknya, itu seperti abu-abu. Nah itu, jadi kita harus berhati-hati karena kecanggihan. Jadi iblis itu juga mengikuti perkembangan zaman, menggunakan juga teknologi yang disusupi. Jadi benar-benar kita berada di dalam keadaan yang patut kita selalu berdoa terhadap penggunaan produk. Nah, makanya saya katakan tadi, jikalau ada produk yang berkaitan dengan sugesti, yang sifatnya sugesti, sebaiknya jangan. Nah, juga kita lihat di siaran-siaran YouTube itu juga banyak sekali suatu teknik untuk mensukseskan kehidupan atau memperbaiki kualitas kehidupan melalui perkataan-perkataan afirmasi. Nah, itu juga sama. Afirmasi itu sebenarnya suatu bentuk sihir atau gendam. Jadi yang bersumber tidak berasal daripada Tuhan. Soalnya afirmasi itu membangkitkan inner beauty, membangkitkan kepercayaan diri, membangkitkan manusia batinnya yang tidak berasal dari Tuhan. Makanya afirmasi itu harus diucapkan, diresapkan, bahkan harus dimeditasikan. Itu juga salah satu bentuk
bentuk sihir. Jadi di zaman sekarang ini kita melihat bahwa segala sesuatunya itu menjadi sangat tersembunyi, sangat halus, tidak lagi kasar. Kalau zaman dulu, waktu zaman Musa dengan penyihir Mesir, itu terlihat bahwa sihirnya itu langsung dan kasar gitu. Tongkat dilempar jadi ular, itu kasar. Sekarang ini bentuk sihir itu sangat halus. Bahkan kelihatannya itu benar. Coba kalau kita pikirkan, apa salahnya kita mengucapkan, saya sukses, saya berhasil, saya pribadi yang hebat, saya pribadi yang kuat. Apa salah? Nggak ada salahnya kan? Ada loh. Lihat aja, nggak ada salahnya. Tetapi, kalau kita mencerminkannya dari kebenaran firman Tuhan, dari penilaian manusia rohani, kita tahu area itu tidak steril. Makanya saya beberapa waktu yang lalu memperhatikan gitu. Setelah saya perhatikan, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan saya satu penyingkapan bahwa dunia itu tidak steril. Afirmasi positif. Nah, karena spirit daripada afirmasi positif itu adalah membangkitkan kekuatan manusia batiniah yang tidak berasal dari Tuhan. Dia untuk membangkitkan manusia batiniah yang tidak berasal daripada Tuhan. Bahkan itu di tingkat-tingkat tertentu diiringi dengan alunan musik dengan frekuensi tertentu yang dapat mempengaruhi alam bawah sadar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus lebih berhati-hati lagi di zaman sekarang. Karena sihir, tenung, mantra, ramalan, jimat-jimat dan segala macam itu sudah berubah bentuk. Sudah berganti kemasan. Tidak lagi vulgar seperti zaman dulu. Tidak lagi kasar seperti zaman dulu. Sekarang ini sudah sudah dikemas dalam bentuk-bentuk modernisasi, dalam bentuk-bentuk teknologi. Sudah dikemas dalam bentuk-bentuk yang benar-benar menarik. Sehingga tidak ada kelihatan lagi istilahnya itu, magisnya itu tidak ada lagi kelihatan. Jadi hanya bisa dinilai dari kepekaan rohani. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit. Jadi belum tentu informasi yang kita berikan semua orang percaya. Tetapi berbahagialah orang yang mau percaya. Karena firman Tuhan katakan, manusia batiniah itu menilai segala sesuatu. Dan kesaksian roh yang ada di dalam kita juga menilai segala sesuatu. Dan kesaksian roh itu benar. Firman Tuhan ajarkan, roh yang ada di dalam kita, roh kebenaran itu akan mengajarkan kita segala sesuatu yang terkait dengan kebenaran maupun keadaan di dalam kehidupan kita. Dan kesaksian Roh Kudus atau Roh Tuhan itu benar. Nah, jadi di sini kita dapat melihat dan kita harus waspada. Kita harus melihat ada suatu perubahan yang mendasar sekali antara okultisme zaman dulu. Anggap aja okultisme tahun 90-an aja. Dengan okultisme tahun 2020 ke atas nanti. Tuh. Sudah lain. Benar-benar hanya bisa dinilai dengan kepekaan rohani. Sudah sulit dinilai dengan intelektualitas.
Tidak bisa lagi. Karena kemasannya sudah sangat rapi, sangat halus. Sangat-sangat halus, sangat rapi. Nah, jadi saya sebenarnya sudah lama mempelajari hal itu, karena dari dulu, dari sejak saya bertobat tahun 2000, saya sudah berdoa. Tuhan, saya bilang, saya ingin Tuhan pakai menjadi orang yang punya keahlian di dalam hal-hal yang terkait dengan okultisme atau demonologi. Dan sejak saat itulah Tuhan itu mengajari saya. Pelan-pelan Tuhan itu mengajari saya. Melalui pengalaman hidup, melalui mimpi, melalui saat saya berdoa, melalui persepsi rohani, melalui pengalaman langsung. Sehingga saya bisa saya bisa berkembang di dalam insting-insting rohani, naluri rohani terhadap hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan dan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Dan saya percaya kita semua pun kalau kita mengembangkan manusia rohani kita di dalam Tuhan, kita pun akan memiliki insting rohani yang baik, insting rohani yang tajam, sehingga kita bisa membedakan antara hitam dan putih, bahkan yang abu-abu. Kalau hitam dengan putih itu kan kelihatan jelas, oh ini hitam, ini putih, kelihatan jelas. Nah, yang kadang-kadang itu yang abu-abu. Nah, tetapi kalau kita selalu kita banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, kita banyak bergaul dengan Tuhan, saya percaya kita akan memiliki insting rohani. Kita akan memiliki penglihatan rohani, persepsi rohani yang sangat baik, sehingga kita bisa mengetahui segala tipu muslihat iblis. Kita bisa membedakan produk-produk iblis. Kita bisa mengetahui hal-hal yang harus dihindari. Kita bisa tahu. Nah, karena itu kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman-Nya. Yang pertama adalah kita harus mawas diri, waspada terhadap lingkungan kita, terhadap pergaulan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan kita terlibat dengan tingkah laku mereka. Jangan kita terlibat dengan dunia sihir, dunia tenung, dunia mantra, dunia gaib. Nah, jadi saya akan menutup sharing firman Tuhan ini dengan kesaksian, di mana saya dulu sebelum saya bertobat, secara singkatnya, saya adalah praktisi kebatinan. Jadi saya mempelajari Tai Chi, saya mempelajari yoga, saya mempelajari kundalini, saya mempelajari prana, saya mempelajari tenaga dalam, saya mempelajari dunia mantra, dunia kesaktian, mempelajari dunia penghusada, dunia ketabipan, dunia bertapa. Saya mempelajari pokoknya apa saja yang terkait dengan dunia kesaktian itu saya mempelajari. Saya mempelajari telepati. Nah, saya mempelajari penerawangan, raga sukma. Apa saja yang terkait dengan dunia okultisme itu saya mempelajarinya. Karena saya dulu bercita-cita menjadi guru besar kebatinan. Nah, dan itu sudah mulai terwujud dengan saya memiliki perguruan pencaksilat. Saya memiliki perguruan pencaksilat dan saya juga memiliki status sebagai pelatih pencaksilat nasional. Nah, kami biasa membawa atlet-atlet pencaksilat itu untuk bertanding di regional maupun di tingkat nasional. Nah, jadi
eh, saya banyak mengetahui dunia-dunia itu dan saya menjalaninya dan saya merasakan kutuknya. Saya merasakan kutuknya. Kutuk yang saya rasakan itu yang pertama adalah kehancuran hidup. Jadi saat saya menjalani dunia itu, saya benar-benar menjadi orang yang tidak punya masa depan. Saya lulusan sarjana, tetapi pekerjaan saya bertapa. Tidak ada masa depannya. Pagi-pagi di bawah kolong jembatan, di bawah air begini-begini, ambil posisi begini. Kalau malam cari pohon yang tinggi, duduk di atas pohon seperti kayak orang gila aja. Kalau orang normal melihat itu pasti orang gila. Pagi-pagi subuh-subuh jam 3:30 subuh sudah berendam di air di pinggir sungai. Malam-malam cari pohon di atas pohon. Jadi benar-benar tidak memiliki masa depan. Tidak memiliki masa depan. Tidak ada pikiran untuk membangun masa depan. Semuanya terkurung di dalam kebodohan okultisme. Dan juga saya juga merasakan selain kutuk kehancuran masa depan, saya juga merasakan kutuk sakit penyakit. Kutuk sakit penyakit. Saya pernah dihantam penyakit malaria selama kurang lebih 7 bulan. Sampai saya mau mati akibat malaria itu. Malaria itu adalah jenis penyakit kutuk yang sangat menyiksa luar biasa. Mungkin sakitnya seperti COVID. Tetapi 7 bulan, orang kena COVID 2 minggu aja bisa amblas sudah. Begitu 7 bulan. Kepala sakit, badan panas tinggi, kepala sakit mau pecah, mata panas, lidah pahit, badan ini menggigil, tidak bisa kena air. Kena angin saja tidak bisa. Jadi badan itu harus pakai jaket yang tebal. Tertiup angin aja langsung menggigil gini, badannya gemetar. 7 bulan saya merasakan. Sampai akhirnya saya menyerah, Tuhan saya menyerah. Saya bilang, kalau ini berlanjut saya pasti mati ini. Wah, soalnya parah sudah. Itu sudah terakhir itu saya sampai pasiennya sesak napas. Karena sudah kelamaan 7 bulan dalam menanggung malaria itu. Kemudian juga kita juga akan mengalami kelainan jiwa. Saya rasakan sebagai praktisi okultisme itu kita mengalami kelainan jiwa, memiliki kepribadian ganda, memiliki kelainan-kelainan, bahkan sampai mengalami kelainan seksual. Karena tubuh kita penuh dengan roh jahat yang kita serap masuk ke dalam tubuh kita. Jadi masing-masing roh jahat itu akan memanifestasikan kejahatannya dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan melarang kita jangan terlibat dunia okultisme. Karena dunia okultisme itu akan mengundang roh-roh jahat itu masuk ke dalam raga kita. Nah, kita kan bisa lihat tuh pada saat pelayanan pelepasan kan ada yang manifestasi. Ya kan? Ada yang jadi harimau, jadi kera, jadi ini, jadi itu, macam-macam. Bahwa roh jahat itu bermanifestasi, tinggal di dalam tubuh orang itu. Pada saat roh jahat tinggal di dalam tubuh orang itu, firman Tuhan katakan keadaan orang itu akan menjadi buruk. Nah, jadi orang itu akan menjadi buruk, akan mengalami berbagai-bagai macam gangguan. Berbagai macam-macam gangguan kejiwaan, gangguan perilaku, gangguan bahkan sampai mengalami gangguan seksual, segala macam gangguan karena roh jahatnya penuh di dalam badan. Jadi kelihatannya saja baik,
tetapi di dalamnya itu hancur semuanya. Karena itu saya sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus berkenan menebus saya, orang yang berdosa, sehingga saya dilepaskan dan saya dijadikan umat Tuhan. Saya juga dituntun untuk menjadi hamba Tuhan. Dan bila saya mengingat segala bentuk dosa saya di masa yang lalu, saya sungguh-sungguh merasa sangat menyesal. Jadi saya benar-benar merasa sangat menyesal menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang sesat, menjadi orang yang murtad, menjadi orang yang berdosa, menjadi penyembah berhala, ahli sihir, ahli tenung, ahli mantra, ahli tenaga dalam, menjadi macam-macam segala sesuatu yang jahat itu. Setelah saya hidup di dalam Tuhan sekarang ini, saya benar-benar menyesal. Tidak ada sedikit pun kebanggaan di hati saya. Jadi karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengajari keluarga rumah tangga kita, anak-anak kita, supaya jangan jatuh ke dalam dunia okultisme. Dunia okultisme itu sangat merusak, yang ujungnya menuju kepada maut, menuju kepada kematian yang kekal. Jadi dunia okultisme itu jangan dicoba-coba. Dunia okultisme itu akan membuat hati orang menjadi keras. Hati orang menjadi keras, hati orang menjadi beku, hati orang menjadi tidak peduli kebenaran, tidak peduli Tuhan, tidak peduli apapun juga. Karena dosa itu semakin dia tebal, semakin mati rasa. Karena itu mari kita selalu tetap tetap mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memberikan kepada kita pertolongan. Tuhanlah yang menolong kita, melepaskan kita supaya tidak terlibat dengan okultisme. Apapun juga bentuknya, kita tidak boleh terlibat. Mungkin hanya itu sharing firman Tuhan dan juga sedikit kesaksian yang dapat saya bagikan. Kiranya dapat menjadi bahan renungan kita bersama. Dan biarlah selalu hati kita tunjukkan kepada Tuhan yang memberikan hidup kekal, sukacita, damai sejahtera, penyertaan yang sempurna dan sejati kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.